Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan menganalisis berbagai aplikasi layanan investasi dan keuangan pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Oke, di sini eh, yang pertama itu ada perkenalan, yang kedua ada forex, ketiga pajak, keempat bank konvensional, kelima bank digital, keenam fintech, vintage, ke-7 P2P lending, ke-8 crowdfunding, ke-9 e-gold, ke-10 reksadana. Tapi ini satu materi, satu video ya teman-teman. Oke, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Aziza Fauzia dengan NPM 22163125006, nomor absen kedua kelas 3A Sistem Informasi. Nah, di video kali ini kita akan bahas yang trading forex dulu. Nah, jadi apa sih trading forex itu? Jadi trading forex itu melibatkan pertukaran mata uang asing di pasar keuangan global. Nah, tujuannya itu adalah untuk memperoleh keuntungan dari fluktuasi nilai tukar antara dua mata uang. Trader forex memanfaatkan perbedaan harga mata uang untuk membeli pada harga rendah dan menjual pada harga tinggi atau sebaliknya, dengan harapan meraih keuntungan dari pergerakan pasar tersebut. Dalam prakteknya, para trader menggunakan analisis teknikal dan fundamental untuk membuat keputusan trading yang berpotensi menghasilkan profit. Nah, setelah tahu trading forex itu apa, gimana sih kita menggunakan trading forex itu? Nah, jadi trading forex itu bisa ditransaksikan melalui broker seperti MIFX. Nah, broker ini tuh bertugas buat menyalurkan transaksi nasabah secara langsung ke pasar uang. MIFX ini atau Monex Investing the Future adalah salah satu broker forex di Indonesia yang memungkinkan para trader untuk melakukan perdagangan berjangka. Sebagai perusahaan pialang berjangka, MIFX ini memberikan akses langsung kepada pasar finansial, termasuk forex, komoditas, indeks saham, dan instrumen berjangka lainnya. Nah, melalui platform mereka, individu dan entitas dapat melakukan trading di berbagai pasar keuangan dengan menggunakan layanan dan alat yang disediakan oleh MIFX. Para trader dapat memanfaatkan teknologi dan analisis pasar yang disediakan oleh broker untuk melakukan transaksi secara online. Oke, selanjutnya itu adalah legalitas yang sudah dimiliki oleh PT MIFX ini. Yang pertama itu ada BAPEPTI atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, terus ada BBJ, Bursa Berjangka Jakarta, ada KBI, Clearing Berjangka Indonesia, ada ICDX, terus ada ISI Clearing atau PT Indentral Security International. Nah, di aplikasi MIFX ini tuh ada sejumlah fitur yang menjadikan pengalaman trading jadi lebih mudah. Nah, jadi gimana sih sebenarnya cara trading menggunakan aplikasi MIFX? Nah, dalam video ini saya akan memberikan panduan sederhana untuk mengejar peluang di pasar forex dengan menggunakan aplikasi MIFX. Simak video ini ya. Caranya simple, kalian cukup unduh aplikasi MIFX dari App Store atau Play Store. Nah, kalian nanti klik di sini. Setelah itu lengkapi seluruh informasi yang diperlukan seperti nama, email, password, nomor handphone. Nah, habis itu kalau udah keisi, kalian centang yang ini, syarat dan ketentuannya. Lalu klik buka akun. Nah, nanti selanjutnya ada verifikasi nomor ponsel yang telah kalian daftarkan dengan menggunakan kode OTP yang dikirimkan melalui WhatsApp atau SMS. Jika kode OTP tidak diterima, cukup klik tombol kirim ulang. Setelah berhasil, maka akan muncul informasi bahwa verifikasi telah berhasil dilakukan. Nah, selanjutnya lakukan verifikasi akun dengan memeriksa kotak masuk email yang telah kalian daftarkan. Buka email verifikasi akun dari MIFX dan tekan tombol verifikasi yang ada. Nah, karena saya sudah punya akun, jadi saya cukup login aja. Nah, saat ini akun yang kalian buat itu adalah akun demo, bukan akun live. Ada perbedaan antara akun demo dan akun live. Keduanya digunakan untuk melakukan trading. Namun, perbedaannya terletak pada penggunaan dana. Akun demo menggunakan dana virtual atau uang bohongan.
Nah, namun meskipun demikian, akun demo tetap bisa digunakan untuk trading. Salah satu tujuan membuat akun demo bagi trader pemula adalah untuk melatih atau sekedar mencoba strategi forex. Terkadang, trader profesional juga menggunakan akun demo untuk menguji strategi trading baru. Jadi nggak semata-mata tekan tombol aja ya. Dalam aplikasi MIFX terdapat beragam pilihan jumlah dana virtual yang dapat digunakan. Nah, kita klik yang ini di balance. Lalu kita klik ubah demo balance. Nah, di sini ada beragam pilihan ya. Yang pertama itu 1000 US dollar, estimasi dalam rupiahnya itu 14 juta rupiah. Yang kedua ada 5000 US dollar, estimasi dalam rupiahnya itu 70 juta rupiah. Lalu yang ketiga ada 10.000 US dollar, estimasi dalam rupiahnya itu 140 juta rupiah. Dan yang terakhir itu ada 1000 US dollar, estimasi dalam rupiahnya yaitu 1.400.000.000 juta rupiah. Jadi sebelum beralih ke akun live, kalian dapat berlatih trading menggunakan akun demo. Akun live ini pada dasarnya mirip dengan akun demo. Perbedaannya terletak pada penggunaan dana sungguhan. Untuk menggunakan akun live, kalian perlu menyetorkan dana sungguhan terlebih dahulu untuk mulai melakukan trading. Jumlah yang harus disetorkan bervariasi tergantung pada jenis akun live yang kamu pilih di aplikasi. Nah, gimana sih cara buka akun live itu? Caranya cukup mudah. Kalian klik aja buka akun live di aplikasi. Nah, kemudian pilih nih jenis akun live yang kalian inginkan itu apa. Di sini jenis akunnya itu ada ultra low, ada standar, pro rebate, dan raw 10k. Nah, nanti di sini ada keterangannya ya, kalau ultra low itu ada apa aja gitu, deposit awalnya berapa. Kalau misalkan yang standar tuh berarti deposit awalnya minimal 500.000 gitu. Nah, kalau misalkan kalian udah pilih nih jenis akunnya, kalian tinggal ikutin aja langkah-langkahnya kayak masukin password akun live, pengunggahan dokumen, terus pengisian data diri. Nah, kalau misalkan pendaftarannya udah selesai, permohonan kalian tuh akan segera diproses. Nah, kalau misalkan disetujui, kalian akan menerima pemberitahuan melalui email yang telah kalian daftarkan sebelumnya. Oke teman-teman, karena saya masih menggunakan akun demo ya, kita bahas apa aja yang ada di akun demo. Nah, yang pertama itu kita bahas apa itu balance dan equity. Ini balance, ini equity. Nah, jadi balance itu merupakan jumlah dana yang tersedia di akun trading kalian. Sementara equity itu adalah hasil gabungan dari balance dan nilai transaksi yang sedang aktif karena adanya posisi trading terbuka. Sebagai contoh nih, kalau kalian mulai trading di MIFX dengan deposit awal 1000 US dollar, maka balance kalian itu akan jadi 1000 US dollar. Nah, jika kalian menggunakan seluruh balance tersebut untuk trading dan mendapat keuntungan sebesar 300 US dollar dari posisi trading yang masih aktif, maka nilai equity kamu akan menjadi 1300 US dollar. Saat posisi trading ditutup, baik balance maupun equity akan sama-sama menjadi 1300 US dollar. Oke, kita ke beranda. Nah, MIFX ini tuh menyajikan berbagai fitur menarik seperti signal, top mover, top volume, produk, edukasi, rewards, deposit, dan berita. Nah, kita mulai dengan fitur signal dulu ya. Jadi fitur trading signal ini memungkinkan pengguna buat ngedapetin referensi trading sesuai gaya trading mereka. Nah, ketika kita klik signal tadi nih, nah kita itu akan diarahin ke halaman yang menampilkan semua signal gitu. Yang ini, semua signal. Oh ya, di semua signal ini ada 3 jenis provider. Yang pertama,
Mau trading dengan jangka waktu pendek, kalian bisa menggunakan signal dari Autocartis. Karakteristik dari sinyal Autocartis ini menggunakan time frame yang cenderung pendek, yaitu 15 menit. Jarak TP dan stop loss-nya juga cenderung pendek dan durasi transaksi dari sinyal Autocartis ini akan selesai kurang dari 24 jam. Nah, yang kedua, ini kalau kalian mau trading dalam jangka menengah, kalian bisa menggunakan signal trading sentral. Karakteristik dari signal ini menggunakan time frame yang sedikit lebih panjang, yaitu 30 menit. Jarak TP dan stop loss-nya juga menengah. Jadi, biasanya durasi transaksi dari signal ini akan selesai kurang dari 48 jam. Nah, yang ketiga itu ada kalau kalian mau trading yang jangka panjang, kalian bisa memilih signal center. Nah, karakteristik signal ini tuh ngegunain time frame yang lebih panjang, yaitu 4 jam. Makanya jarak TP dan SL-nya juga jadi lebih panjang. Kemudian durasi transaksi dari signal ini biasanya akan memakan waktu kurang lebih 2-4 hari. Oke, kita balik ke yang semua sumber aja. Nah, di bagian kiri layar ini terdapat daftar waktu signal yang telah dikeluarkan hari ini. Jadi ini tuh memberikan gambaran seberapa sering sih broker MIFX ini menghasilkan signal perdagangan. Nah, nggak hanya itu, kita juga memiliki akses ke bagian performa signal yang memungkinkan kita mengevaluasi seberapa baik performa signal dari broker MIFX dalam periode waktu tertentu. Nah, periode evaluasi yang bisa dipilih itu ada 7 hari dan 28 hari. Jadi kalian bisa lihat daftar trading signal yang punya performa terbaik berdasarkan produk dan juga provider signalnya. Semakin besar periodenya, waktunya maka akan semakin akurat hasil signalnya. Tapi ingat, kalian tetap harus melakukan analisis ulang karena pada dasarnya fitur ini bertujuan untuk kalian gunakan sebagai referensi, bukan rekomendasi. Oke, sebagai contoh, kita tinjau produk yang ini, AUD ini, selama 7 hari terakhir. Nah, dalam periode ini terdapat 25 signal dengan keuntungan sebesar 80% dan rata-rata keuntungannya itu mencapai 17,94 US dollar. Ketika diperluas ke tentang 28 hari, nah, yang di 28 hari misalkan kita ambil produk yang ini, NZT USD ini. Dalam periode ini terdapat 143 signal dengan keuntungan sebesar 65% dan rata-rata keuntungannya itu mencapai 8,38 US dollar. Kita balik lagi ke menu yang semua signal. Nah, di sini mari kita jelajahi salah satu signal, misalnya sinyal ini yang AUCPY ini. Langsung saja teman-teman bisa mengklik opsi potensi buy yang tertera untuk mendapatkan informasi lebih lengkap dan mendalam. Setelah teman-teman mengklik di bagian potensi buy, terdapat beberapa menu di bagian atasnya termasuk grafik, info produk, signal, sentimen, berita, dan kalender. Ayo kita kupas satu persatu. Kita mulai dari yang grafik dulu. Nah, setelah teman-teman klik menu grafik, teman-teman bisa mempelajari terlebih dahulu ya sebelum kalian memang menggunakan signal dari MIFX ini untuk melakukan open posisi. Kalian bisa lihat-lihat terlebih dahulu. Jika memang sesuai signal yang diberikan MIFX ini dengan analisa yang biasa kalian gunakan, nah kalau misalkan sesuai, kalian dapat mengikuti signal trading yang diberikan oleh broker
MIFX ini. Nah, kemudian kita lanjut ke menu info produk. Nah, di sini kalian dapat melihat harga bid dan harga X. Nah, harga bid ini adalah harga yang digunakan untuk order sell, sedangkan harga X digunakan untuk order buy. Nah, selain itu, di bawahnya terdapat informasi mengenai open posisi rasio. Nah, open posisi rasio ini tuh adalah perbandingan posisi yang dibuka di market MIFX. Para pengguna MIFX cenderung melakukan pembelian atau buy pada mata uang OCPY sebanyak 98%, sedangkan yang 2% sisanya itu melakukan penjualan atau sell. Nah, selanjutnya kalian dapat melihat cara untuk mengeksekusi trading dengan mengklik bagian eksekusi buy. Nah, setelah klik di bagian eksekusi buy, teman-teman itu akan diarahin ke yang menu grafik tadi. Nah, teman-teman tinggal klik yang ini aja, yang buy. Nah, terus kuantitinya teman-teman bisa atur sendiri ya, kalian mau trading menggunakan berapa lot gitu. Misalkan 1 lot deh. Kita klik konfirmasi buy. Oh, ternyata marketnya is close. Nah, oke teman-teman, karena marketnya close, saya jelasin sedikit aja ya. Nah, kalau teman-teman udah nentuin nih kuantitinya berapa lot, nah teman-teman bisa menentukan apakah transaksinya itu akan menjadi pending order atau enggak. Nah, jika tujuan teman-teman itu adalah memaksimalkan profit, teman-teman dapat menggunakan opsi pending order. Tapi kalau enggak, kalian bisa menonaktifkannya. Nah, selain itu di bawahnya juga udah langsung kepasang nih take profit dan juga stop loss-nya. Kalau misalnya kalian sudah yakin semuanya untuk open posisi di market ini, teman-teman nanti bisa langsung klik aja order sekarang. Nah, nantinya order teman-teman itu berhasil dibuat. Oke, selanjutnya kita ke menu signal. Nah, menu signal ini juga ada beberapa signal khususnya untuk permata uang OCPY yang tadi. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ada yang eksekusi buy, ada expire, ada yang eksekusi sell. Kalau misalnya udah expire nih, yang ini, bahwa yang ada bacaan expire-nya itu artinya signalnya itu udah kena TP atau loss-nya ya. Jadi kalian udah nggak bisa ngikutin signal trading yang paling bawah ini. Tapi kalau misalnya signal tradingnya itu masih ada tulisan eksekusi buy yang kayak ini, itu artinya tradingnya itu masih berlangsung ya dan belum kena TP atau stop loss-nya. Oke, selanjutnya ada menu sentimen. Sentimen ini ada 3 ya, ada sentimen score, ada confidence index, ada sentimen history. Nah, kita bahas dulu yang sentimen score-nya. Nah, jadi skor sentimen itu berdasarkan berita publik dari pasar global terhadap suatu instrumen keuangan dalam jangka waktu 24 jam terakhir. Skor suatu instrumen diupdate berkala setiap 1 jam sekali. Skor dapat sangat negatif seperti yang ini, itu bearish atau hingga sangat positif. Di sini berarti itu bullish. Nah, yang kedua ada confidence index. Level kepercayaan terhadap suatu sentimen score yang dianalisis dari jumlah volume berita. Semakin tinggi level confidence index, maka sentimen score semakin dapat dipercaya. Confidence index diupdate setiap 1 jam sekali. Kalau yang merah ini berarti dia lagi low confidence. Nah, selanjutnya ada sentimen history. Ini adalah grafik yang menunjukkan data historical sentiment score dalam 90 hari terakhir. Grafik ini dapat kalian gunakan untuk melihat tren pergerakan sentimen dari berita pasar global terhadap instrumen yang kalian pilih. Nah, selanjutnya ada menu berita. Jadi di menu berita ini cocok banget buat kalian yang memang trading style-nya itu menggunakan fundamental. Jadi kalian bisa membaca beberapa berita tentang suatu mata uang ya. Jadi nggak hanya dengan teknikal, kalian juga bisa open posisi itu berdasarkan berita-berita yang diupdate di broker MIFX ini. Nah, menu terakhir adalah kalender.
Jadi ini tuh fitur istimewa karena bisa digunakan sebagai pengganti kalender di investing atau forex factory yang biasanya itu digunakan oleh trader fundamental untuk memahami arah pasar. Nah, di sini juga kalian bisa pilih ya impact-nya mau yang high impact, medium impact, atau low impact. Di sini juga ada yang atur tanggalnya ya, mau hari ini, mau besok, mau minggu ini, 7 hari ke depan, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Nah, oke, kita beralih ke fitur selanjutnya nih teman-teman. Di fitur selanjutnya itu ada top mover. Nah, top mover ini berisikan informasi volatilitas harga tertinggi pada hari ini di suatu produk. Top mover terbagi ke dalam dua jenis, yaitu top bullish dan top bearish. Nah, kebetulan ini saya ngakses MIFX ini di hari Minggu ya teman-teman, jadi kayaknya lagi libur gitu, lagi tutup. Nah, top bullish ini berisikan informasi produk yang mengalami kecenderungan harga yang sedang mengalami uptrend atau bergerak ke atas. Dan sedangkan top bearish adalah kebalikannya, yaitu berisikan informasi produk yang kecenderungan harganya sedang bergerak ke bawah. Jadi kalau misalnya cari peluang trading ataupun potensi profit berdasarkan produk yang volatilitas harganya lagi tinggi-tingginya. Oke, selanjutnya kita beralih ke top volume. Top volume ini berisikan informasi produk-produk yang paling banyak ditransaksikan di MIFX. Jadi, kalian bisa lihat nih seberapa besar persentase posisi trading yang sedang terbuka dan juga potensi jumlah profit atau loss yang didapat per 0,1 lot. Nah, misalkan di sini USD JPY ya. Di sini nah, setelah itu 54%. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada fitur produk ya. Nih yang ini. Nah, apa aja sih produk yang diperdagangkan selain memperdagangkan pasangan mata uang seperti YourCat, GBP USD, USD, USD JPY. Nah, kalian juga bisa trading produk komoditi loh. Nah, produk komoditi yang paling umum dan yang paling banyak ditransaksikan itu ada emas, silver, dan minyak mentah. Ada satu lagi nih, yaitu trading indeks saham. Tapi trading indeks saham itu berbeda ya dengan trading saham. Kalau trading saham itu kan hanya berdasarkan satu saham perusahaan aja, seperti saham Bank BCA atau BBCA dan saham Bank BRI atau BBRI. Nah, kalau indeks saham itu adalah saham gabungan beberapa perusahaan. Kalau di Indonesia itu adalah IHSG atau indeks harga saham gabungan. Beberapa produk indeks saham yang dapat diperdagangkan itu ada Nasdaq nih. Nah, Nasdaq itu saham gabungan perusahaan non finansial di Amerika Serikat. Terus ada Dow Jones, saham gabungan perusahaan industrial di Amerika Serikat. Dan Hang Seng. Hang Seng ini tuh gabungan perusahaan yang ada di Hong Kong. Dan juga ada Nikkei. Nikkei ini saham gabungan perusahaan yang ada di Jepang. Terus ada S&P 500 juga. Pilihan produknya ada banyak banget, artinya potensi cuannya juga ada banyak. Tapi jangan jadi pusing cuma gara-gara kebanyakan opsi ya. Untuk trader pemula, lebih baik kalian belajar untuk fokus kepada satu produk saja. Oke, kita bahas yang fitur selanjutnya, yaitu fitur edukasi. Di fitur ini teman-teman bisa mengakses beragam materi gratis yang disediakan oleh broker MIFX. Nah, mereka menawarkan sejumlah sumber pelajaran seperti video edukasi, misalnya memahami konsep trading forex nih yang ini. Nah, kalau kalian tertarik, cukup klik tombol tonton sekarang untuk mengakses video tersebut. Menurut pengalaman saya, fitur edukasi di broker MIFX ini terbilang komprehensif. Mereka sangat memperhatikan kebutuhan para trader yang menggunakan layanan mereka. Di sini tersedia banyak video yang dapat menjadi sumber belajar yang bermanfaat, terutama bagi pemula. Selain video, terdapat juga menu tutorial.
Nah, video tutorial ini membantu agar kalian lebih bisa memahami aplikasi MIFX. Nah, contohnya ini ada tutorial cara buka akun demo via aplikasi MIFX, terus gimana cara buka akun live, cara deposit, cara login MetaTrader, dan masih banyak lainnya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa nonton aja tutorialnya gitu. Nah, selain itu ada opsi untuk mengunduh ebook secara gratis. Kemudian juga ada events. Nah, tapi events ini tuh lagi dalam tahap perbaikan, teman-teman. Kita beralih ke fitur selanjutnya ya, teman-teman. Nah, fitur selanjutnya itu ada fitur rewards yang menarik. Jadi, dalam fitur ini tuh kalian memiliki kesempatan untuk menukarkan poin yang diperoleh dari aktivitas trading menjadi berbagai macam rewards. Misalnya, ketika melakukan trading, kalian akan mendapatkan poin yang nantinya dapat ditukarkan dengan beragam hadiah, seperti gadget, otomotif, travel, ada lifestyle, dan lainnya. Nah, jadi ini tuh salah satu keuntungan menarik buat kalian karena kalian nanti dapat mengumpulkan poin dari aktivitas trading mereka, kalian gitu, dan menukarkannya dengan hadiah menarik dalam berbagai kategori. Nah, selanjutnya itu ada fitur deposit. Tapi karena fitur deposit ini biasanya tersedia untuk akun live, sedangkan saya masih pengguna akun demo, jadi saya nggak bisa ngaksesnya gitu. Jadi saya memberikan informasi yang umum aja. Jadi dalam fitur deposit ini ada dua opsi yang ditawarkan, yaitu virtual account dan manual transfer. Dengan virtual account, pengguna bisa melakukan deposit hingga maksimal 10 juta. Sedangkan jika jumlah deposit kurang dari 10 juta, mereka juga bisa menggunakan manual transfer sebagai alternatif lainnya. Oke, yang terakhir ada menu berita. Jadi berita ini tuh berisikan informasi berita ekonomi terkini yang sedang terjadi di berbagai negara berdasarkan sesi perdagangan Asia, Eropa, dan Amerika Serikat. Selain itu, kamu bisa memilih nih berdasarkan berita yang kamu ingin tuh yang apa gitu. Di sini juga ada berita forex, komoditi, dan ada indeks juga. Cocok banget buat kalian yang cenderung menggunakan analisis fundamental untuk pengambilan keputusan trading. Oke, kita balik ke menu beranda. Nah, kalau kita scroll ke bawah juga ada menu trading signal MIFX. Ini sama aja ya kayak fitur trading signal yang tadi. Nah, lalu di sini ada menu pasar. Menu pasar ini kayak yang tadi juga ya, yang udah saya jelaskan tadi. Ini adalah produk-produk yang ada di MIFX. Kemudian di sampingnya ada menu trade. Nah, kalau kalian klik menu trade ini, kalian bisa langsung open posisi secara manual di semua pair yang ada di MIFX ya. Selanjutnya juga ada menu order. Nah, kalau kalian klik menu order ini nantinya, setelah kalian udah open posisi nih, nah nanti semua riwayat transaksi kalian itu akan terlihat di sini ya, di menu open order kita dapat melihat semua posisi yang terbuka yang kita miliki. Nah, kalau yang pending order, itu kalau kita ingin melakukan pending order. Lalu di bagian riwayat itu adalah tempat di mana kita bisa melihat semua transaksi yang udah kita lakuin sebelumnya. Oke, segitu saja penjelasan fitur-fitur atau menu-menu yang ada di MIFX.